itu akan membuahkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah baru memberikan cahaya ma'rifat ke dalam hati orang tersebut. Ibadah itu sulit karena banyaknya halangan rintangan, baik dari dalam diri seseorang maupun dari luar diri seseorang. Jadi ibadah merupakan sesuatu hal yang sukar pelaksanaannya, namun juga teramat penting. Tapi ibadah itu sangat penting. Kenapa ibadah itu penting? Karena hanya ibadahlah yang bisa mendatangkan kepada kita rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan rahmat Allah ta'ala itu kita bisa terhindar daripada siksaan api neraka. Dengan rahmat Allah itu kita bisa masuk ke dalam surga. Itu mesti ibadah. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi pentingnya ibadah itu adalah merupakan jati diri manusia. Karena dasar penciptaan manusia itu seperti yang disebutkan minggu dahulu adalah untuk ibadah. Manusia yang tidak beribadah itu kehilangan jati dirinya, kehilangan manusianya. Karena Allah menciptakan manusia itu untuk mengabdi kepadanya. Nah, karena ibadah tadi sulit pelaksanaannya, oleh sebab itu jarang sekali orang yang bertujuan ibadah. Sedikit sekali orang-orang nang mau beribadah itu karena sulit. Dan kalaupun ada yang bertujuan ibadah, sedikit sekali yang berani menempuh jalannya. Tidak banyak yang bisa sampai kepada maksud dan menemukan apa yang dicari. Satu contoh, orang menuntut ilmu agama baik di madrasah atau di pesantren itu adalah ibadah. Itu ibadah. Menuntut agama, ilmu agama di sekolah-sekolah agama yang khusus belajar tentang agama itu merupakan satu ibadah. Nah, sangat sedikit sekali orang-orang yang mau belajar khusus untuk agama itu. Kita banding aja orang-orang yang belajar ilmu agama secara khusus lawan orang-orang yang belajar ilmu yang bukan agama, pasti banyak orang yang belajar ilmu bukan agama. Karena ilmu agama itu mempelajarinya adalah suatu ibadah. Ibadah itu sulit, ibadah itu sukar pelaksanaannya, dan sedikit orang yang mau melaksanakannya. Nang sedikit melaksanakan itu pun banyak nang kada sampai kepada tujuannya. Artinya putus di tengah jalan. Orang sekolah pesantren, semestinya sekolah pesantren itu 6 tahun atau 7 tahun hanya tamat. Masuk sekolah pesantren berarti sudah melakukan suatu ibadah karena menuntut ilmu agama secara khusus. Nah, di antara sekian banyak yang masuk itu hanya sedikit sekali yang bisa menyampaikannya kepada akhir pendidikan. Hanya sedikit sekali yang bisa sampai tamat. Kenapa? Karena sulit. Yang mampu menjalankan ibadah itu adalah orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mampu menyelesaikan ibadah itu dengan baik, dengan sempurna, itu orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kalaupun ada yang bertujuan ibadah, sedikit sekali yang berani menempuh jalannya. Tidak banyak yang bisa sampai kepada maksud dan menemukan apa yang dicari.
Mereka yang bisa sampai kepada maksud, mereka yang bisa sampai kepada maksudnya, inilah orang-orang mulia yang dipilih Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang dilakukan dengan benar, ibadah yang dilakukan dengan terus menerus, ibadah yang dilakukan dengan istiqamah, itu akan membuahkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu membuahkan akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedikit sekali manusia yang berhasil mendapatkan ma'rifat dan cinta kepada Allah itu. Mereka yang bisa sampai kepada maksudnya inilah orang-orang mulia yang dipilih Allah Azza wa Jal untuk dapat ma'rifat kepadanya dan mencintainya. Nah, jadi padahal tujuan ibadah itu adalah untuk mengenal Allah. Tujuan ibadah itu untuk mengenal Allah, yang dengan mengenal Allah itu kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengenal Allah itu bukan didapat dengan belajar sesuatu buku, bukan melalui satu penataran, bukan melalui sesuatu seminar umpamanya bisa mengenal Allah. Itu hanya mengenal Allah secara ilmiah. Dengan membaca buku tentang Allah, kita bisa mengenal Allah tapi secara ilmiah. Adapun perkara mengenal Allah secara zauqiyah, secara rasa, itu kada bisa didapat dengan buku-bukuan, kitab-kitab, kada bisa didapat dengan penataran dan sebagainya. Ma'rifat kepada Allah yang zauqiyah itu bisa didapat dengan melalui ibadah-ibadah. Orang yang selalu menunaikan apa yang difardukan oleh Allah, orang yang selalu menjauhi apa yang dilarang Allah, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunat-sunat, akhirnya dia adalah dicintai oleh Allah. Nah, kalau sudah orang itu dicintai oleh Allah, Allah baru memberikan cahaya ma'rifat ke dalam hati orang tersebut. Nah, jadi sangat sedikit orang-orang yang mencapai ma'rifat dan mahabbah kepada Allah itu, karena jalannya ibadah. Ibadah itu sulit, sukar pelaksanaannya. Allah menunjuki mereka jalan yang benar dengan taufik dan pemeliharaannya. Kemudian dengan anugerahnya Allah menyampaikan mereka kepada keridhaan dan surganya. Karena itu kami memohon kepadanya semoga dia berkenan menjadikan kalian dan kami sebagai termasuk mereka yang beruntung sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, namun tatkala aku memandang jalan ibadah yang rumit ini, aku lalu merenungkannya dengan sungguh-sungguh bagaimana cara melintasinya. Jadi ibadah adalah sesuatu yang sulit, ibadah sesuatu yang sukar pelaksanaannya. Lalu Imam Ghazali beliau memandang, memikirkan, merenungkan bagaimana caranya supaya kita bisa melintasi menjalani ibadah itu dengan selamat. Bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan terus menerus, dengan istiqamah. Artinya cara menjalankan ibadah itu dan apa yang perlu dipersiapkan untuk ibadah, apa alatnya, apa daya upayanya, seperti ilmu dan pengamalannya. Karena satu ibadah itu bisa sempurna, bisa baik, sehingga diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak mempunyai persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi. Ada satu ibadah yang bila kita laksanakan hanya berhasil, hanya berfaedah
menggugurkan tuntutan, tapi belum bisa mencapai atau mendapatkan satu keuntungan lain seperti pahala umpamanya. Orang sembahyang 2 rakaat sempurna dengan syarat dan rukunnya, tapi orang itu memakai pakaian yang tidak halal umpamanya. Nah, sembahyang 2 rakaat itu adalah satu ibadah yang dia laksanakan yang berfaedah hanya sekedar menggugurkan perintah. Apakah kita dapat pahala? Apakah ibadah itu bisa dijadikan simpanan yang kita nikmati nantinya di akhirat? Itu belum bisa. Karena Allah Thayyib, Allah itu sesuatu yang baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ibadah dengan benar, tapi di badannya ada sesuatu yang tidak halal, itu belum merupakan ibadah yang baik. Allah kada bisa menerima sesuatu yang belum baik itu. Nah, dalam kitab ini Imam Al-Ghazali akan menjelaskan kepada kita bagaimana caranya supaya kita bisa beribadah itu kada sulit, beribadah itu kada sukar, dan sempurna ibadah itu. Apa-apa caranya, apa-apa alatnya, seperti ilmu dan pengamalannya. Barangkali lantaran pertolongan Allah seseorang bisa melalui jalan ibadah dengan selamat dan tidak terputus di tengah perjalanan ibadah yang gawat itu. Ibadah yang kita lakukan dengan sempurna, baik, belum tentu itu bisa kita nikmati ganjarannya di akhirat. Karena bisa-bisa di pertengahan jalan ibadah yang sudah sempurna tadi menjadi hilang, menjadi gugur karena tingkah laku atau akhlak kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa-siapa yang datang pada hari kiamat nanti menghadap Allah dengan membawa kebajikan. Nah, jadi artinya ibadah yang kita lakukan sekarang ini mesti dipelihara, jangan sampai gugur, jangan sampai hilang, sampai kita mati. Sehingga ibadah itu bisa kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh umpamanya, kita memberikan kepada seseorang bantuan, baik itu sedekah, baik itu hadiah, baik itu apa ngarannya, kita pokoknya memberi orang duit 100.000 rupiah. Duitnya duit yang halal, duitnya bersih. Nah, kemudian kita memberikan itu ikhlas karena Allah, diterima oleh orang. Nah, ini satu ibadah. Ibadah ini tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertulis dalam buku catatan amal kebaikan kita. 10 tahun atau 20 tahun kemudian, lalu kita melakukan satu hal yang menggugurkan sedekah itu. Dengan apa? Dengan man dan adza umpamanya. 10-20 tahun berikutnya kita berkisah-kisah lawan orang. Kan tahulan itu dahulu miskin orangnya, wah ini benar sugih. Dahulu saben hari aku beri duit tuh, saben hari beres kok kirimi iwak, kok kirimi mencari kada mana garingnya dahulu orangnya. Nah, dikisahkan ke situ kemari, padahal 20 tahun yang lalu ceritanya itu. Nah, mendengar kita bercerita-cerita itu, ini sakit hati yang diberi ini tuh, dikisah-kisahkan yang bahari ini tuh. Allah berfirman, jangan kau batalkan sedekah kamu itu dengan disebut-sebut dan menyakiti orang. Nah, akibat kelakuan kita, akhlak kita mengungkit-ungkit sedekah itu, pahalanya jadi hilang. Padahal ibadah itu tersimpan rapi sudah 20 tahun yang lalu. Nah, itulah sukarnya ibadah tadi. Jadi jangan kita merasa bahwa
kita merasa banyak sudah ibadah, rasa selamat, rasa untung, belum tentu. Bila kada kita mati, maka ibadah itu selamat. Nah, hanya bisa kita katakan itu adalah amal catatan kebaikan kita. Selama kita masih belum mati, bisa-bisa ibadah itu hilang. Oleh karena tingkah laku kita kada bisa menjaga, kada bisa memelihara ibadah itu. Apalagi yang menggugurkan contohnya menyesal berbuat ibadah. Kita beribadah sudah selesai, padahal ibadah yang kita lakukan itu sempurna, baik, diterima di sisi Allah. Suatu hari di belakang hari, kenapa kita menyesal melakukan ibadah itu? Menyesal benar aku semalam itu aku melakukan itu, jakanya keadaan itu aku dapat keuntungan nang ganal benar. Nah, menyesal. Dengan disesali satu ibadah, hilang sudah ibadahnya. Barangkali lantaran pertolongan Allah, seseorang bisa melalui jalan ibadah dengan selamat dan tidak terputus di tengah perjalanan ibadah yang gawat itu. Nah, karena Imam Ghazali dalam kitab ini akan menjelaskan kepada kita apa-apa yang mesti dijaga supaya ibadah itu utuh. Bahkan kalau bisa ibadah yang telah ada itu berkembang menjadi tambah banyak, tambah baik. Jangan hilang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka aku pun, ujar Imam Ghazali, menyusun kitab-kitab yang menerangkan cara melintasi jalan ibadah tersebut, seperti kitab Ihya Ulumuddin, kitab Al-Qurbah Ilallah, dan sebagainya. Kitab-kitab ini memuat ilmu yang terperinci. Dalam Ihya Ulumuddin itu lengkap. Lagi pula cukup sulit dipaham oleh orang awam, orang banyak. Sehingga banyak orang mencela kitab-kitab ini dan beramai-ramai memburuk-burukkan apa yang sebenarnya mereka tidak mampu membuat sebagus kitab-kitab ini. Tetapi hal semacam itu tidak aneh, ujar Imam Ghazali. Kitab yang kususun, yang kukarang itu dicela orang, dimaki-maki orang, itu kada aneh. Adakah kalam yang keindahannya dan kebagusannya melebihi firman Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam? Pasti tidak. Kalam yang paling baik adalah kalam Allah, Al-Quran. Tidak ada kalam sehebat Al-Quran. Meskipun begitu, orang kafir mengatakan bahwa firman Allah Ta'ala itu hanyalah dungingan orang-orang kuno. Al-Quran aja dicaci maki, apalagi kitab-kitab karanganku, ujar Imam Ghazali. Belum pernahkah Anda mendengar perkataan Zainal Abidin Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib? Begini katanya, inni la aktumu min ilmi jawahirahu kaila yara dzaka dzu jahlin fayaftatina. Wa qad taqaddama fi hadha Abu Hasanin ila al-Husaini wa wassa qablahu al-Hasana. Ya rubba jauharin ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budul wathana walastahalla rijalun muslimuna dami yarawna akbaha ma ya'tunahu hasana. Artinya, aku benar-benar menyembunyikan mutiara-mutiara ilmuku, ujar Imam Ali Zainal Abidin. Ilmu-ilmu yang hebat, ilmu-ilmu yang luar biasa
ilmu-ilmu yang ganjil itu ujar sidin sengaja kusembunyikan. Artinya kada ku bicarakan di depan umum, agar jangan sampai ketahuan orang bodoh. Agar jangan sampai ketahuan orang bodoh yang dapat mengakibatkan ia terkena fitnah. Kalau orang-orang bodoh dilajari ilmu-ilmu yang seperti itu, ilmu-ilmu yang dakikah, ilmu yang halus-halus, ghamidah yang dalam, itu mengakibatkan orang-orang yang bodoh tadi kena fitnah. Karena dia kadang mempaham sebenarnya apa yang dimaksud dengan ilmu yang halus-halus itu. Hal semacam ini bukan hanya terjadi pada diriku, tetapi terjadi pula pada ayah Hasan, yakni Ali bin Abi Thalib, sampai Al-Husain. Dan sebelum Al-Husain, Sayyidina Hasan pun telah memberikan wasiat. Wahai saudara-saudaraku, banyak ilmu yang bagaikan berlian. Seandainya aku menyiarkannya, niscaya orang-orang menganggapku sebagai seorang penyembah berhala, dan banyak orang Islam menganggap halal darahku. Mereka tentu berpendapat bahwa membunuhku merupakan suatu tindakan yang baik. Jadi ilmu tidak semuanya wajib atau mesti disampaikan kepada umat. Sesuatu yang benar itu kada wajib, kada mesti disampaikan. Sebagaimana Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, laisa kullu haqqin yuqal wa likulli maqamir rijal. Bukan setiap yang benar itu dapat disampaikan, tetapi bagi tiap-tiap orang itu ada kedudukannya, ada kelasnya masing-masing. Obat ilmu sama persis dengan obat. Obat itu samuaan baik, tapi kada setiap orang bisa meminum semua obat. Obat penenang itu mestinya diberikan kepada orang-orang yang berhak. Orang-orang yang kada kawa guring, orang-orang yang operasi, orang-orang yang apa memerlukan. Nah, orang-orang yang bodoh melihat obat penenang itu diminumnya, lalu inya mabuk. Obatnya obat nang baik, tapi nang meminumnya ini orang nang lain kedudukannya. Nah seperti itulah ilmu yang ghamidah, ilmu yang dalam itu baik, tapi kada semua orang bisa menerimanya. Barangkali kalau diberikan ilmu itu kepada orang tersebut, ini bisa kada bersembayangan lagi, bisa kada berpuasaan lagi. Kenapa? Karena makam kedudukan orang tersebut belum sampai untuk menerima ilmu yang halus, yang dalam seperti itu. Nah itu yang dimaksud oleh Imam Zainal Abidin tadi. Menurut orang-orang yang ahli mengamalkan agama Allah dan menjadi hamba-hamba Allah yang paling mulia, keadaan tersebut membutuhkan pandangan penuh balas kasih dan meninggalkan pertengkaran terhadap seluruh makhluk Allah Ta'ala. Kemudian aku merendahkan diri, ujar Imam Ghazali, memohon kehadapan Allah yang menguasai semua makhluk dan segala urusan mereka. Semoga Dia berkenan memberikan kemudahan kepadaku untuk menyusun sebuah kitab yang disetujui oleh para ulama dan dapat diambil manfaat oleh pembacanya. Macam Ihya Ulumuddin itu kada semuanya bisa memaham. Bahkan di dalam Ihya itu ada beberapa kalimat Imam Ghazali yang dibilang termasuk golongan ilmu-ilmu yang berbahaya dibaca oleh umum. Sehingga kitab Ihya Ulumuddin itu menimbulkan permasalahan di kalangan para ulama. Nah jadi kitab Ihya Ulumuddin itu kada sebarang orang bisa membacanya, mempelajarinya.
Nah, Sidin hendak mengarang kitab Imam Ghazali ini yang bisa dibaca oleh semua orang, yang disetujui oleh para ulama. Sidin berdoa kepada Allah agar bisa menyusun kitab itu. Ternyata permohonanku dikabulkan oleh Zat yang mengabulkan permohonan orang yang sangat berhajat. Aku dikaruniai kemudahan dalam menyusun kitab tersebut, dan dengan anugerahnya pula aku dapat melihat rahasia-rahasia yang terkandung dalam kitab yang kususun itu. Aku juga diberi ilham pengetahuan cara penyusunan yang menakjubkan, yang belum pernah kututurkan dalam kitab-kitab susunanku yang terdahulu, mengenai rahasia-rahasia pengalaman agama Allah, yakni apa yang sedang hendak aku terangkan sekarang ini. Nah, kitab yang kita baca ini, kitab Minhajul Abidin ini adalah sesuatu kitab yang mempunyai susunan-susunan kalimat, susunan-susunan bab sesuai dengan perjalanan seseorang beribadah kepada Allah. Apa yang mesti disiapkan sebelum kita beribadah? Sesudah itu bagaimana cara menghindari halangan dan rintangan yang menghadang kita di waktu kita hendak melakukan ibadah? Apa-apa halangan rintangan yang kita lalui waktu kita beribadah? Apa-apa yang bisa menyempurnakan ibadah kita sehingga bisa diterima Allah? Apa-apa yang bisa menyelamatkan ibadah kita daripada terputus di tengah jalan kada sampai kita mati? Nah, semuanya akan dibuat di sini secara rinci dan tersusun rapi dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwa pertama kali seorang hamba bergerak untuk beribadah dan menekuni jalannya adalah melalui buah pikiran yang datang dari langit, dari Allah Ta'ala, dan pertolongan khusus darinya. Permulaan di mana kita hendak beribadah, permulaan di mana kita hendak bujur-bujur menjalani jalan Allah, itu datangnya dari Allah. Dalam hati ini kenapa timbul kita geritik? Dalam hati timbul ada geritik, ada khatar. Wah, aku ini mesti menjadi hamba Allah yang baik. Aku ini mesti bujur-bujur beribadah supaya ibadahku itu diterima di sisi Allah dan bisa sampai aku mati kaina. Aku mesti mengabdi kepada Allah. Nah, kalau dalam hati kita ada geritik seperti itu geritik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu datangnya dari Allah. Dan itu merupakan pertolongan Allah yang khusus kepada kita. Kenapa kata pikir macam itu kita anak jadi orang baik? Aku ini mesti berubah dari sekarang. Kalau sekarang banyak waktu ku habiskan kada karuan, banyak urusan-urusan duniawi nang kulaksanakan, aku mesti berpikir, aku mesti berubah haluan. Aku hendak menjadi hamba Allah yang bujur-bujur, hendak menjadi hamba Allah yang baik, hendak menjadi orang yang mengabdi kepada Allah. Nah, bila ada geritik macam itu, sudah dapat pertolongan Allah ngarannya, dapat inayah